aku nemuin kalau Linux Mint adalah Linux yang paling newbie friendly. Tampilan yang mirip Windows buat pengguna nggak perlu adaptasi terlalu lama. Untuk aku yang belum pernah install Linux sebelumnya, jujur, itu menarik sih. Nah, jadi tanpa basa-basi, aku langsung install Linux di laptopku. Itu Linux Mint. Tapi ternyata Linux Mint punya dua versi. Yang pertama yaitu Ubuntu Base dan yang kedua yaitu Debian Base. Karena di web linuxmint.com direkomendasiin yang Ubuntu Base, jadi aku pilih Linux Mint Ubuntu Base. Dan lagi-lagi ternyata Linux Mint Ubuntu Base punya 3 edisi. Yang pertama yaitu ada XFCE Edition, yang kedua ada Mate Edition, dan yang terbaru itu ada Cinnamon Edition. Seperti cewek pada umumnya yang suka tampilan estetik, aku juga suka. Jadi, aku ngerasa aku lebih cocok menggunakan Linux Mint Cinnamon Edition. Di sini aku menggunakan laptop dengan spek yang cukup bagus dan juga memori yang memadai. Jadi, menginstal Linux Mint Cinnamon Edition tidak terlalu menjadi masalah. Selain punya tampilan yang clean, Linux Mint Cinnamon Edition juga punya fitur-fitur baru yang lebih banyak daripada XFCE Edition dan juga Mate Edition. Akhirnya, Linux Mint Cinnamon Edition menjadi Linux pertamaku. Pertama yang akan kita lakukan adalah mendownload ISO dari Linux Mint Cinnamon Edition. Di sini kita pertama akan membuka linuxmint.com, lalu pilih opsi download, lalu Cinnamon Edition, pilih opsi download lagi. Pastikan laptop atau komputer kalian memiliki ruang yang cukup, lebih dari 2,9 GB. Kalian bisa memilih salah satu link mirror untuk mendownload Linux Mint Cinnamon Edition. Di sini saya pilih link pertama. Otomatis Linux Mint Cinnamon Edition akan terdownload. Jadi kita akan tunggu hingga download selesai. Di sini saya telah berhasil mendownload ISO Linux Mint Cinnamon Edition. Selanjutnya kita akan masuk ke VirtualBox. Untuk yang belum mendownload, dapat mendownloadnya di virtualbox.org. Di sini kita klik New untuk membuat virtual mesin baru. Kita masukkan dan isi keperluannya. Yang pertama itu ada nama. Di sini bebas saja. Namakan apa virtual mesin yang kalian buat. Lalu di sini foldernya saya biarkan default. Lalu di sini untuk ISO image-nya kita pilih ISO image yang telah di-download tadi. Lalu di sini OS-nya saya biarkan default. Lalu di sini kotak centang saya kosongkan karena saya akan memantau proses instalasi. Kita klik next. Dan di sini kita akan mengatur base memory atau RAM-nya, lalu CPU-nya, dan disk size. Di sini kita akan membuat disk virtual. Jadi disk semacam disk buatan dalam komputer. Di sini saya atur base memorinya sebesar sekitar 5000, kemudian CPU-nya sekitar 8 dan disk size-nya yaitu 50 GB. Di sini saya habiskan sampai hijaunya habis. Nah, hal ini dapat disesuaikan kembali dengan kemampuan dari komputer yang kalian miliki. Lalu kita klik next. Lalu klik finish. Nah, di sini otomatis akan dibuat virtual machine. Ini kita coba start. Di sini kita akan tunggu saja. Setelah melakukan starting, kita akan sampai pada live mode dari Linux Mint. Di sini Linux Mint menyediakan live mode di mana pengguna dapat mencoba Linux Mint tanpa menginstalnya. Tapi di sini karena kita akan menginstal Linux Mint, kita tidak akan mencoba live mode-nya dan langsung install Linux Mint. Di sini akan diberi beberapa pertanyaan. Di sini pertama bahasa, yaitu saya pilih
English. Lalu saya ada keyboard layout, saya biarkan US. Nah, di sini multimedia codes, saya menginstal multimedia codes untuk saya dapat memutar beberapa video format dan juga menjalankan beberapa atau website tertentu. Di sini penting untuk seperti menonton video YouTube, jadi saya centang. So continue. Nah, di sini saya biarkan default erase disk and install Linux Mint. Di sini erase disk-nya aman karena disk yang akan dihapus adalah disk virtual, bukan disk asli di laptop. Jadi lanjut, klik install now. Lalu di sini pilih atau isi dengan tempat kalian berada. Di sini saya isi dengan Denpasar Bali karena saya sedang tinggal di Denpasar Bali. Lalu di sini kalian dapat mengisi identitas sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya telah mengisi nama dan juga password dari akun saya. Dan ini kita telah berhasil menginstal Linux Mint Cinnamon Edition. Lalu kita klik restart now. Di sini kita akan diminta untuk melakukan enter. Nah, karena tidak terjadi apapun, kita akan close. Selanjutnya kita akan start ulang dari virtual machine yang tadi. Nah, setelah men-start ulang, kita akan diminta untuk memasukkan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu tinggal klik enter. Kemudian kita akan masuk ke virtual machine yang telah kita buat. Nah, di sini Linux Mint telah berhasil diinstal dan siap untuk digunakan. Linux Mint Cinnamon Edition memiliki beberapa fitur unik. Yang pertama itu kita langsung saja kita masuk ke sistem setting. Di sini ke gesture. Nah, pengguna dapat secara bebas menentukan suatu aksi yang dapat mempermudah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh user itu sendiri. Seperti swipe dengan beberapa jari, ada pilihan di sini ada 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, pinch, dan juga ada tap. Dimana contohnya di sini kita dapat menentukan suatu seperti aturan itu ketika kita melakukan swipe ke kiri, swipe 2 jari ke kiri, kita dapat mengatur kita akan apakah kita akan membuka suatu switch to right workspace, atau kita akan memfokus Windows ketika kita menggeser 2 jari ke kiri, atau dapat juga melakukan aksi-aksi lain. Begitu pula untuk menerapkan setting gesture di tab selanjutnya. Selain gesture, di sini juga ada hold corner. Di sini user secara bebas dapat mengatur
Lagi-lagi di sini untuk mempermudah suatu aktivitas yang dilakukan oleh user itu sendiri. User dapat menentukan suatu aturan lagi. Ini ketika melakukan kegiatan kepada corner yang telah ditentukan, komputer dapat melakukan aktivitas seperti show all workspace, show all windows, dan lain-lain. Juga bisa melakukan run command. Masih bisa mengatur tema, background, sesuai keinginan. Pada Nano juga sudah dilengkapi dengan timestamp seperti date modified, kapan dia dibuat, yang dapat dilihat dan dipilih di sebelah sini. Command line Linux. Command sini saya sudah coba beberapa, yaitu top untuk memantau proses CPU dan juga RAM secara real time. Kemudian di sini juga ada PS untuk proses-proses yang sedang aktif. Selanjutnya di sini PYD atau PWD digunakan untuk mengetahui di mana kita berada. Di sini kita berada di folder Tari. Selanjutnya kita dapat mengetikkan ls untuk menampilkan isi dari foldernya. Di folder Tari terdapat beberapa direktori, yaitu ada desktop, download, high picture, template, dokumen, halo, dan lain-lain. Di sini kita juga dapat membuat suatu direktori atau folder baru dengan mkdir atau make directory spasi nama file, di sini coba Linux. Nah, sehingga ketika saya lihat kembali di sini sudah ada file baru, itu coba Linux. Nah, untuk menghapus file kosong, untuk menghapus folder kosong di sini dapat menggunakan rmdir. Selanjutnya tidak ada folder tahu. Kemudian untuk masuk ke satu folder kita perlu mengetikkan cd spasi nama folder. Sehingga di sini saya masuk ke dalam folder ayam. Nah, di sini saya membuat suatu file kosong yang bernama goreng. Sehingga di sini sudah terlihat pada folder ayam itu terdapat file goreng. Selanjutnya di sini ada echo yang digunakan untuk mengisi suatu teks. Di sini teksnya itu ayam goreng enak. Itu ada lebih besar dari. Selanjutnya di sini spasi itu nama file. Jadi kita akan menyimpan suatu teks pada file tujuan. Sehingga di sini ketika saya melihat isi file dari file goreng dengan mengetikkan cat spasi nama file, maka akan muncul teks itu ayam goreng enak karena saya tadi sudah memasukkan teks tersebut. Kemudian kita kembali ke folder awal. Di sini saya membuat folder udang. Kemudian kita akan mengcopy folder udang ke folder ayam. Jadi kita akan copy udang paste di folder ayam. Jadi kita masuk ke, dapat kita lihat di cd ayam, di sini sudah ada folder udang. Ini kita kembali lagi ke folder awal. Di sini kita akan menggunakan mv untuk memindahkan. Yang tadi kan copy, sekarang memindahkan. Jadi kita akan memindahkan folder ayam ke folder udang. Di sini sudah dapat kita lihat folder ayam hilang. Nah, kita cek di folder udang. Kita cek, nah ternyata sudah pindah ke folder udang. Kemudian di sini kita juga dapat menghapus file yang telah berisi teks itu. Di sini saya menghapusnya dengan mengetikkan rm spasi nama file. Kita lihat, nah di sini file gorengnya sudah hilang. Ini saya contohkan di sini saya telah membuat suatu zip. Nah, untuk melakukan unzip kita dapat mengetikkan unzip hi, unzip spasi nama folder. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan edit file di terminal dengan nano spasi nama file.